Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahrul dengan NIM 60201230085. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tentang pemrosesan bahasa alami dengan rekomendasi sistem restoran. Adapun latar belakangnya yang dimana ulasan pelanggan sering berisi kata tidak baku, tanda baca berlebih, dan ejaan yang beragam. Agar sistem rekomendasi bisa memahami isi ulasan dengan baik, teks perlu dibersihkan terlebih dahulu. Tahap pra-pemrosesan membantu menyiapkan data agar lebih rapi, mudah dianalisis, dan menghasilkan rekomendasi restoran yang relevan. Teks yang bersih juga meningkatkan akurasi model dalam mengenali pola kata dan sentimen. Adapun pengertian rekomendasi restoran yang dimana sistem rekomendasi restoran adalah sistem berbasis komputer yang memberikan saran restoran kepada pengguna berdasarkan data yang tersedia, seperti ulasan pelanggan, rating, preferensi makanan, lokasi, atau pola perilaku pengguna. Tujuan dari rekomendasi restoran ini yang utamanya adalah membantu pengguna menemukan restoran yang sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka tanpa harus mencoba-coba secara manual. Adapun pembahasan yang digunakan dalam rekomendasi sistem restoran ini, di mana yang pertama itu ada instalasi library, yang dimana untuk membangun sistem rekomendasi restoran dengan menggunakan uh, pustaka yang sangat penting, dan ini dipasang dan digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data. Scikit-learn menyediakan algoritma machine learning dan DFIDF untuk mengubah teks menjadi fitur numerik. Sedangkan Sentence Transformers membuat embedding teks dengan SBRT agar makna kalimat dapat dipahami lebih mendalam. Dapat dilihat di situ ada kode yang dimana digunakan untuk melakukan sebuah proses dalam tahap-tahap dalam pemrosesan, yaitu ada kode pip install. Kemudian ada dataset ulasan restoran, yang dimana dataset ini memiliki kolom review dan label, yaitu positif, negatif. Kode pada tahap ini membaca dataset biasanya dari file CSV yang menampilkan dataset berisi ulasan pelanggan dan label yang menunjukkan apakah ulasan itu positif atau negatif. Dataset yang digunakan berisi kolom review dan label. Kolom review berisi teks ulasan pelanggan, sedangkan label menunjukkan apakah ulasan itu positif atau negatif. Dataset ini digunakan melatih model agar bisa mengenali opini pelanggan. Dapat dilihat pada kode tersebut dan input-outputnya. Kemudian ada pra-pemrosesan teks, di mana ini adalah sebuah proses membersihkan teks agar rapi dan konsisten, di mana dapat dilihat di situ dia mengubah huruf menjadi kecil atau lowercase, menghapus angka, tanda baca, dan spasi berlebih, dan juga kadang menghapus stop word, kata umum seperti dan, yang, dan lain-lain. Sebelum digunakan, teks harus dibersihkan terlebih dahulu. Proses ini disebut pra-pemrosesan. Tujuannya apa? Agar data menjadi lebih konsisten dan mudah dianalisis. Misalnya kita ubah semua huruf menjadi kecil, hapus tanda baca, dan buang kata-kata yang tidak penting. Dapat dilihat output dari
kode tersebut, di mana di situ ada review sama review yang bersih. Kemudian ada representasi teks TF-IDF eh, atau SBART, di mana ini digunakan untuk mengubah teks jadi angka, di mana TF-IDF ini menghitung seberapa penting kata tertentu dalam satu ulasan dibanding semua ulasan. Kemudian ada SBRT, di mana mengubah kalimat menjadi embedding numerik yang menggambarkan makna kalimat secara lebih dalam. Setelah teks dibersihkan, kita ubah teks menjadi bentuk numerik agar bisa dipahami oleh komputer. Di sini digunakan dua metode, di mana TF-IDF dan SBRT. TF-IDF itu fokus pada seberapa penting sebuah kata, sementara SBRT bisa memahami makna keseluruhan kalimat. Dapat dilihat pada kode tersebut, di mana dia menampilkan jumlah fitur TF-IDF dengan 44. Kemudian ada model machine learning, yaitu naive Bayes, di mana model naive Bayes menghasilkan akurasi 50%. Naive Bayes ini digunakan untuk klasifikasi sentimen positif negatif, yang dimana hasilnya kurang baik karena model hanya mengenali kelas positif dan gagal memprediksi negatif. Model pertama yang saya coba adalah naive Bayes. Model ini sederhana dan cepat, tapi hasilnya akurasinya hanya sekitar 50%. Artinya apa? Model hanya mampu mengenali ulasan positif dengan baik, namun belum bisa menangkap ulasan negatif. Kemudian ada deep learning, SBRT plus logistic regression, di mana SBRT ini digunakan untuk memahami makna, lalu logistic regression untuk klasifikasi. SBRT ini menghasilkan vektor representasi kalimat, sedangkan logistic regression kemudian mempelajari hubungan antara vektor dan label, yaitu positif, negatif. Metode ini biasanya memberikan hasil lebih akurat daripada naive Bayes, di mana eh, menggunakan pendekatan deep learning dengan SBRT dan logistic regression. SBRT ini memahami makna kalimat secara semantik, lalu logistic regression itu mengklasifikasikan sentimen. Hasilnya lebih stabil dan akurat dibandingkan model sebelumnya. Kemudian sistem rekomendasi, di mana menggunakan quotient similarity untuk mencari restoran yang mirip ulasan positif pengguna. Input dari pengguna akan dibandingkan dengan dataset menggunakan quotient similarity. Semakin tinggi nilai kemiripan, semakin besar kemungkinan restoran tersebut direkomendasikan. Kesimpulan, sistem ini dimulai dari pembersihan data teks lalu diubah ke bentuk numerik menggunakan TF, IDF, atau SBRT. Setelah itu, model machine learning memprediksi sentimen ulasan berdasarkan hasil prediksi tersebut, di mana sistem menampilkan rekomendasi restoran yang sesuai dengan preferensi pengguna. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.